Assalamualaikum, nama saya Daniel David Francisco, NIM 063199094. Saya ingin menjelaskan tentang perhitungan waktu baku secara tidak langsung. Pengukuran waktu baku. Pengukuran waktu baku dibagi menjadi dua, perhitungan langsung dan perhitungan tidak langsung. Perhitungan langsung dibagi menjadi dua, studi jam henti dan work sampling. Perhitungan tidak langsung dibagi menjadi dua, data waktu baku dan data waktu gerakan. Pengukuran waktu baku secara tidak langsung, yaitu pengukuran waktu kerja di mana operator atau pengamat tidak perlu datang ke tempat observasi atau pekerjaan yang mau diukur. Pengukuran waktu baku secara tidak langsung antara lain menggunakan data waktu baku, data waktu gerakan, atau predetermined time system. Beberapa metode predetermined time system, work vector, MOS, MTM, MTM1, MTM2, MTMC, MTMV, MTMM. Soal perhitungan waktu baku. Hitunglah waktu baku untuk kegiatan mencuci piring dengan menggunakan metode work vector dan MTM1. Apakah kedua metode ini menghasilkan pengukuran waktu yang sama? Work vector. Ada 4 variabel dalam work vector. Kebutuhan kontrol manual, anggota tubuh yang terpakai, beban atau tekanan yang menghambat, atau jarak atau perpindahan. Operasi mencuci piring. Mengambil sunlight sejauh 12 inch dengan berat 1 lbs dan masukkan ke dalam mangkok sabun. Kedua, mengambil piring kotor sejauh 10 inch. Ketiga, mengambil spons sejauh 8 inch untuk menggosok dan membersihkan piring yang kotor. Keempat, mengembalikan spons sejauh 8 inch ke tempat sabun dengan tangan kiri memegang piring seberat 1 lbs. Kelima, nyalakan air keran dalam wastafel sejauh 14 inch. Keenam, menjangkau 5 inch untuk membilas piring. Ketujuh, jika piring sudah bersih dan tidak ada kotoran lagi, matikan air di wastafel sejauh 14 inch. Ke-8, taruhlah piring sejauh 16 inch pada rak piring. Notasi metode analisis. A. Anggota tubuh yang bergerak. B. Jarak. C. Work vector. Pertama, menjangkau sunlight sejauh 12 inch dengan berat 1 lbs dan masukkan ke dalam mangkok sabun. Mention analisisnya adalah A 12WD. Maksudnya A adalah armnya, lengannya, 12 adalah jaraknya 12 inch, W-nya adalah bebannya 1 lbs, times-nya adalah 85 times unit atau 85 dikali 10 pangkat min 4 menit. Seperti ini. Kedua, menjangkau piring kotor sejauh 10 inch untuk dicuci. Mention analisisnya adalah A10. A-nya adalah arm, 10 adalah jaraknya 10 inch. Times-nya adalah 61 times unit atau 61 dikali 10 pangkat min 4 menit. 3. Mengambil spons sejauh 8 inch dengan memegang piring 1 lbs. Mention analisisnya adalah A8WD. A-nya adalah arm, 8 adalah jaraknya 8 inch, W-nya adalah bebannya, beratnya 1 lbs, times-nya adalah 70 times unit atau 70 dikali 10 pangkat min 4 menit. Seperti ini. 4. Melepaskan spons sejauh 8 inch ke tempat sabun dengan tangan kiri memegang piring seberat 1 lbs. Mention analisisnya adalah A8WD. A-nya adalah arm, 8 adalah jaraknya 8 inch, W-nya adalah beratnya 1 lbs, times-nya adalah 70 times unit atau 70 dikali 10 pangkat min 4 menit. Menjangkau air keran dalam wastafel sejauh 14 inch. Mention analisisnya A14. A-nya adalah arm, 14 adalah jaraknya 14 inch. Mention analisisnya adalah 69 times unit atau 69 dikali 10 pangkat min 4 menit. Keenam, menjangkau 5 inch untuk membilas piring agar piring tepat di bawah wastafel yang airnya mengalir. Mention analisisnya A5, times-nya adalah 43 times unit atau 43 dikali 10 pangkat min 4 menit. A-nya maksudnya 5 adalah jaraknya 5 inch.
Ketujuh, menjangkau wastafel sejauh 14 inch untuk memberhentikan jalannya air dengan memegang piring seberat 1 lbs. Dimension analisnya adalah A14WD, A-nya adalah M, 14 adalah jaraknya 14 inch, W adalah bebannya 1 lbs, Times-nya adalah 90 times unit atau 90 dikali 10 pangkat min 4 menit. 8. Menaruh piring yang sudah bersih sejauh pada 16 inch. Dimension analisnya adalah A16, A-nya adalah M, 16 adalah jaraknya 16 inch. Times-nya adalah 73 times unit atau 73 dikali 10 pangkat min 4 menit. Tabel pada hasil work factor seperti ini. Jadi, dalam waktu baku operasi mencuci piring dengan metode work factor adalah 561 dikali 10 pangkat min 4 menit. MTM1. Pengendalian yang mempengaruhi gerakan pertama, mata, kedua otot, ketiga mental. Faktor yang mempengaruhi lamanya gerak. Pertama, penggunaan penglihatan, kedua ketelitian, ketiga jarak, keempat beban. 1. Memegang sunlight dengan sedikitnya menekan agar sunlight keluar dan masuk pada sabun. Dimension analisnya adalah Apply Pressure Case B atau APC B2. Pada Apply Pressure Case B, pada case B itu adalah memegang sambil memencet. Oleh karena itu, saya memilih Apply Pressure Case B dengan times-nya adalah 16,2 times unit atau 16,2 dikali 6 kali 10 pangkat min 4 menit. Seperti ini. 2. Menjangkau piring kotor yang jaraknya belum pasti, yaitu kira-kira 10 inch yang letaknya di sebelah tangan kiri kita. Mention analisnya adalah R10B. R-nya itu maksudnya table reach. 10 adalah jaraknya 10 inch, B-nya adalah case B. Dengan waktu 11,5 times unit atau 11,5 dikali 6 dikali 10 pangkat min 4 menit. Seperti ini. Kenapa saya memilih case B? Karena pada case B, menjangkau ke arah suatu sasaran yang tepat berada pada jarak kira-kira. Karena saya pada tahap kedua, jaraknya itu belum pasti, tapi letaknya sudah pasti. Makanya saya memilih case yang B. Ketiga, tangan kanan menjangkau spons jaraknya 8 inch yang letaknya di sebelah kanan dengan tangan kiri memegang piring untuk dibersihkan. Di sini ada dua gerakan tangan kanan. Mention analisnya adalah R8A. R adalah pitch, 8 adalah jaraknya 8 inch. A-nya adalah case A. Times-nya adalah 7,9 times unit atau 7,9 dikali 6 10 pangkat min 4 menit. Seperti ini. Kenapa saya memilih case A? Karena case A menjangkau benda di lokasi tertentu atau memindahkan dari tangan satu ke tangan yang lain. Tangan kirinya mention analisnya adalah G1A atau grasp 1 case 1A. Kenapa saya memilih grade 1A? Karena pada grade 1A itu memegang yang objeknya sangat medium atau besar atau kecilnya biasa. Times-nya adalah 2 times unit atau 2 dikali 6 kali 10 min 4 menit. Klasifikasinya adalah easy to perform simulation. Seperti ini. Keempat, tangan kanan menaruh spons yang telah dipakai sejauh 8 inch ke tempat sabun dengan tangan kiri memegang piring seberat 1 lbs. Ada dua yang bekerja, tangan kanan dan kiri. Tangan kanannya mention analisnya adalah M8B. Dengan table move, 8 adalah jaraknya 8 inch dengan case B. Times-nya adalah 10,6 times unit atau 10,6 dikali 6 kali 10 pangkat min 4 menit. Seperti ini. Tangan kirinya mention analisnya G1A. Times-nya adalah 2,0 times unit
atau 2,0 dikali 6 dikali 10 pangkat 4 menit. Klasifikasinya adalah easy to perform simulation. Seperti ini. Kelima, nyalakan air keran dalam wastafel sejauh 20 inch. Dengan pekerjaan ini mudah dilakukan. Mention analisa adalah dengan table position. V1 kelasnya 1, S-nya adalah simetrisnya S, E-nya adalah easy to handle. Tipsnya adalah 50,6 times unit atau 5,6 dikali 6 dikali 10 pangkat 4 menit. Seperti ini. Keenam, membilas piring yang sudah bersih dengan air jarak 14 inch agar tepat di bawah yang mengalir. Mention analisnya adalah MA4. M-nya adalah move, table move. Times-nya adalah 6,1 times unit atau 6,1 dikali 6 kali 10 pangkat 4 menit. Seperti ini table. Table move dengan case A. Dengan waktunya 6,1 times unit atau 6,1 dikali 6 kali 10 pangkat 4 menit. Kenapa saya memilih case A? Karena bila gerakan mengangkut merupakan pemindahan objek dari suatu tangan ke tangan yang lain atau berhenti karena suatu sebab. Ketujuh, jika piring sudah bersih atau tidak kotor lagi, matikan air yang di wastafel sejauh 14 inch dengan memegang piring yang bersih. Ada dua gerakan, tangan kanan mentionnya adalah position kelas 1 simetris easy to handle. Tipsnya adalah 5,6 times unit atau 5,6 dikali 6 kali 10 pangkat 4 menit. Tangan kirinya adalah mention analysis graphs 1A. Tipsnya adalah 2,0 times unit atau 2 dikali 6 kali 10 pangkat 4 menit. Klasifikasinya adalah easy to perform simulation. Menaruh piring kerak piring dengan jarak 16 inch dengan berat 1 lbs. Mention analisnya adalah MC16. Times-nya adalah 18,7 times unit atau 18,7 dikali 6 kali 10 pangkat 4 menit. Tabelnya seperti ini dengan table move M. Hasil tabel daripada MTM1 seperti ini. Waktu baku pada MTM1, total waktu baku dengan metode MTM1 adalah 82,2 kali 6 kali 10 pangkat 4 menit. Jadi, dalam waktu baku operasi mencuci piring dengan metode MTM1 adalah 82,2 dikali 6 dikali 10 pangkat 4 menit. Analisa perbedaan work vector dengan MTM1. Dalam perhitungan work vector dengan MTM1 memiliki hasil yang berbeda. Karena pada work vector hanya menggunakan satu table dan tidak terlalu spesifik dengan gerak-gerakannya pada elemen-elemennya. Pada work vector, kondisi yang mempengaruhi adalah W berat, S pengarahan, P kehati-hatian, U-nya perubahan gerak, D-nya keadaan penghentian yang pasti. Karena tabel yang digunakan hanya satu pada work vector, jadi kurang terperinci di setiap gerakannya. MTM1. Pada MTM1 lebih rinci dan spesifik dalam gerakan di setiap elemennya pada tabel. Dan di setiap elemen itu ada di tabel-tabel MTM1. Pada MTM1 terdapat tabel reach, move, turn, apply pressure, graphs, position, release, disengage, items, gerakan anggota badan, kaki atau telapak kaki. Dalam tabel MTM1 juga memperhatikan kesulitan gerakan yang disebut easy to performance, difficult, and need practice untuk mengetahui tingkat kesulitan gerakan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.